warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Rizal MPD selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Dan saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ani Oktavianti Ningsih, Ibu Betty Wulandari, Ibu Habibi Hilal Islamiyah, Ibu Hurin Inayah, dan Ibu Muzayana. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Setelah pemateri membacakan semua makalah secara singkat, mungkin ada bunda-bunda yang kurang jelas atau kurang paham dengan materi yang sudah dibacakan. Kami akan membuka tanya jawab. Dengan tanya jawab itu ada 3 sesi pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan pemateri pertama, yaitu Ibu Muzayana. Untuk Ibu Muzayana kami persilahkan. Anak usia dini. Anak merupakan individu yang sedang menjalani proses dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Proses ini yang kemudian menentukan bagaimana anak menjalani kehidupan dewasa selanjutnya. Anak adalah keturunan yang kedua setelah ibu, bapak, atau manusia yang masih kecil. Anak sebagai kodrat alam memiliki pembawaan masing-masing, dan sebagai individu yang memiliki potensi untuk menemukan pengetahuan. Secara tidak langsung, anak memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurin Inayah. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan poin B, yakni karakteristik perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan anak usia dari 0 sampai 2 tahun. Pada anak usia 0 sampai 2 tahun, anak mengalami perubahan yang lebih pesat dibanding dengan yang akan dialami pada fase-fase berikutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar, baik berupa keterampilan lokomotor seperti bergulir, duduk, berdiri, merangkak, dan berjalan. Baik keterampilan memegang benda, penginderaan, seperti melihat, mencium, mendengar, dan merasakan sentuhan. Yang kedua ialah perkembangan anak usia 2-3 tahun. Anak usia 2-3 tahun memiliki karakteristik khusus. Dari segi fisik, pada fase ini anak masih tetap mengalami pertumbuhan yang pesat. Anak pada usia ini sudah tahu bagaimana berjalan dan berlari. Anak juga biasanya sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Hal yang perlu dipahami bahwa anak usia ini biasanya memiliki kemampuan untuk memperhatikan sesuatu hanya dalam jangka yang sangat pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibi Hilal Islamiyah. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu tentang karakteristik perkembangan anak. Karakteristik perkembangan anak pada usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak juga mengalami perkembangan pesat dalam banyak hal. Anak mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik dalam perkembangan perilaku, motorik, berpikir fantasi, maupun dalam kemampuan mengatasi frustasi. Misalnya, anak dapat menguasai semua jenis gerakan, dapat memungut benda kecil, dapat memegang benda, dan memasukkan benda ke lubang-lubang kecil. Anak juga memiliki keterampilan memanjat atau menaiki benda-benda dengan lebih sempurna. Selanjutnya, perkembangan anak pada usia 4-5 tahun. Pada usia ini, rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu. Anak memiliki sikap berpetualang yang begitu kuat.
Anak banyak memperhatikan, membicarakan atau bertanya tentang berbagai hal yang dilihatnya atau didengarnya. Secara khusus, pada usia ini anak memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal tubuhnya sendiri. Anak akan senang dengan nyanyian, permainan yang membuatnya lebih mengenal tubuhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Wa akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak memiliki suatu ciri khas yang selalu tumbuh dan berkembang sejak saat konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Pentingnya memahami karakteristik anak usia dini membuat kita mengetahui bahwa usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia. Pengalaman awal pun sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan perkembangan psikis mengalami kecepatan yang luar biasa di usia dini. Mengetahui dan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi proses pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat mendeteksi kelainan yang terjadi dan sesegera mungkin dapat mengatasi permasalahannya. Itulah tadi materi pemakalah dari kami, dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Anak memiliki suatu ciri khas yang selalu tumbuh dan berkembang sejak saat konsepsi saat berakhirnya masa remaja. Pentingnya memahami karakteristik anak usia dini membuat kita mengetahui bahwa usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia. Pengalaman awal pun sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan perkembangan fisik psikis mengalami kecepatan yang luar biasa di usia dini. Mengetahui dan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi proses pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat mendeteksi kelainan yang terjadi dan sesegera mungkin dapat mengatasi permasalahan. Terima kasih. Inilah presentasi dari kami kelompok 2. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.